Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Selamat sore Pak Herman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Fakih. Alhamdulillah kabar saya pada sore hari ini baik juga. Semoga Pak Fakih juga baik di sana dengan keluarga. Amin. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah baik juga Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk bincang-bincang santai sore ini. Apakah Pak Herman tertarik untuk berbagi dengan saya? Alhamdulillah, yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Fakih bahwa sore ini saya sangat senang dan tertarik untuk berbagi dengan Bapak karena saya sedang menghadapi masalah yang menurut saya ini mengganggu di kelas saya ketika proses kegiatan mengajar berlangsung. Baik, saya mengerti Pak Herman. Saya yakin Bapak adalah guru yang punya dedikasi dan punya komitmen dan kualitas pembelajaran Bapak. Ya. Pada sesi ini saya akan bertanya, kemudian mendengarkan, memberikan umpan balik. Akan tetapi Pak Herman sendiri yang akan menentukan apa yang akan Bapak lakukan nantinya, gitu ya. Apa Bapak setuju dengan itu? Ya, alhamdulillah saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Fakih dan terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan saya sore ini, Pak. Baik. Apa yang ingin Pak Herman capai setelah sore ini, setelah berbagi dengan saya? Ya. Keinginan saya yang ingin dicapai yaitu ingin mengatasi masalah siswa yang terlambat masuk kelas ketika proses kegiatan belajar di sekolah saya. Saya ingin siswa saya bisa datang tepat waktu sehingga dia bisa mengikuti proses KBM dengan penuh hikmat dan tidak mengganggu terhadap proses KBM dan juga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Baik. Itu tujuan yang bagus dan mulia. Amin. Terkait masalah keterlambatan dan kehadiran siswa. Betul. Pak Herman lakukan untuk menangani masalah ini? Saya sudah mencoba beberapa hal, Pak Fakih. Saya juga sudah memberikan peringatan pada siswa, ya juga memberikan semacam teguran, ya juga memberikan pujian juga sudah saya lakukan, dan bahkan saya juga menghubungi orang tua siswa kalau siswa itu dari non-mukim, dan saya menghubungi ketua kamar ketika siswa itu adalah siswa yang tetapi hasilnya apa yang saya lakukan itu belum begitu maksimal. Terbukti masih ada saja siswa yang terlambat masuk kelas ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Baik. Sudah berbagai hal ya yang sudah dicoba Pak Herman ya. Iya, Pak. Jadi saya sudah mengapresiasi Bapak. Ya. Apakah sudah berbagai cara ini sudah dilakukan, namun apa yang membuat Bapak merasa bahwa cara-cara itu belum memuaskan atau belum berhasil? Jadi saya merasa bahwa cara-cara yang saya lakukan ini belum berhasil, di antaranya karena saya tidak melihat adanya perubahan yang signifikan pada khususnya pada perilaku siswa. Mereka masih saja terlambat, Pak Fakih masuk kelas,
bahkan bukan hanya terlambat, kadang juga bolos. Saya merasa siswa tidak kurang menghargai saya sebagai guru dan pendidik, dan tidak peduli dengan pelajaran saya. Saya memahami perasaan Bapak bagaimana tidak dihargai atau mungkin tidak peduli dengan apa yang Bapak sampaikan di kelas terkait pelajaran Bapak. Iya. Pernah cari tahu tidak Pak alasan dibalik perilaku siswa ini? Kenapa mereka sering terlambat? Sebenarnya saya belum pernah menanyakan alasan mereka secara langsung. Pak Fakih selama ini, saya selama ini hanya sebatas berasumsi bahwa mereka malas, tidak disiplin, atau tidak tertarik dengan pelajaran saya. Itu hanya sebatas asumsi saya. Saya rasa ini yang jadi tantangan Pak Herman yang dihadapi sekarang dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ya, Pak. Mengetahui alasan sebenarnya dari perilaku mereka. Mungkin ada faktor-faktor lain yang belum Bapak ketahui dari mereka. Apa Bapak setuju dengan pendapat saya? Ya, saya setuju sekali Pak Fakih. Mungkin memang salah satu faktornya saya harus mencoba untuk mengetahui alasan mereka terlambat sebelum memberikan tindakan. Jadi saya perlu untuk mengetahui alasan mereka, mengapa mereka itu sering terlambat pada Pak. Jadi kita harus tahu dulu ya Pak yang memberikan. Betul. Itu keputusannya baik Herman. Amin. Akan Bapak lakukan untuk atau cara mengetahui alasan mereka terlambat ke kelas itu bagaimana? Selama ini saya akan melakukan wawancara yang pertama dengan siswa itu sendiri, khususnya dengan siswa yang terlambat masuk kelas ketika proses kegiatan belajar mengajar Pak Rocky. Juga saya akan menanyakan alasan mereka kenapa mereka terlambat datang ke kelas, apa yang membuat mereka sulit untuk datang tepat waktu, apa yang mereka harapkan dari saya sebagai guru, dan apa yang bisa saya bantu untuk mereka. Itu usaha saya yang akan saya lakukan Pak. Oke, jadi itu rencana Bapak ya nantinya ya ketika Betul. setelah ini ya. Ya, betul itu Bapak. Bapak akan melakukan wawancara dengan siswa Ya, yang terlambat masuk kelas betul. dan mereka begitu ya. Ya, betul. Kapan Bapak akan melakukan? Saya akan melakukan hal ini secepat mungkin Pak Fakih. Mungkin besok atau lusa, nanti yang waktunya setelah proses kegiatan belajar mengajar selesai. Gitu Pak Fakih. Secepat mungkin ya Bapak akan Secepat mungkin. Ya, betul. atau lusa atau mungkin minggu depan begitu ya. Betul Pak Fakih. Bagaimana Bapak akan melakukan atau cara wawancaranya seperti apa? Ya. Saya akan melakukan dengan cara yang pertama harus santai, biar siswa itu tidak grogi Pak Fakih ya. Kemudian juga dengan ramah yang tentunya, ya, biar mereka tidak seperti ketika dipanggil BK mungkin. Ya. Saya tidak akan menyalahkan atau mengancam siswa yang terlambat tersebut, tapi lebih dari itu saya akan mencoba untuk mendengarkan dan memahami mereka. Saya akan menggunakan pertanyaan terbuka dan menghindari pertanyaan tertutup. Mungkin dalam hal ini saya juga akan melakukan kesepakatan kelas Pak Fakih
di mana nanti anak siswa itu pengen saya munculkan kesadaran intrinsiknya. Ya, dan saya akan mencatat hasil wawancara saya dengan siswa tersebut nanti Pak. Ya, baik. Itu cara yang baik ya Pak. Jadi, Amin. Mudah-mudahan yang baik-baik. Nah, dilakukannya dengan santai dan ramah, terutama tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan. Ya betul, tidak menyalahkan siswa. Tanya dulu alasannya kan begitu. Betul. Bapak juga akan menggunakan pertanyaan terbuka, jadi tidak tertutup seperti LinkedIn dan lain sebagainya kan begitu. Betul Bapak. Terus apa yang Pak Herman harapkan setelah melakukan wawancara ini? Dari hasil wawancara ini apa yang Pak Herman harapkan? Baik. Yang saya harapkan dari wawancara ini saya bisa mengetahui alasan sebenarnya dari perilaku mereka, Pak Fakih, dari perilaku siswa yang sering terlambat. Saya pengen mengetahui alasan yang sebenarnya, yang sejujurnya. Saya juga akan berharap bisa membangun hubungan emosional yang lebih baik dengan para siswa, dan sehingga dari hubungan emosional yang baik itu saya mampu menemukan solusi yang terbaik, solusi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang mereka harapkan. Baik. Ya. Itu termasuk harapan yang realistis ya. Ya, betul. Yakin tak dengan rencana wawancara ini? Harus yakin, Pak. Karena menurut saya keyakinan itu sudah sebuah keberhasilan walaupun belum dilaksanakan, sehingga saya yakin sekali. Saya merasa bahwa rencana aksi ini adalah langkah yang sangat tepat untuk menyelesaikan masalah saya ini Pak. Jadi Bapak merasa ini cara yang paling sesuai. Ya, betul. Apa yang bisa saya, terutama saya atau dengan guru yang lain, untuk mendukung Bapak dalam melaksanakan wawancara ini, atau dengan kata lain rencana aksi? Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Fakih. Mungkin Bapak bisa membantu saya, yaitu dengan memberikan umpan balik setelah saya melakukan wawancara dengan siswa nanti Pak, sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi. Dan harapan juga bagaimana Bapak juga bisa membantu saya dengan berikan saran atau gagasan-gagasan, ide untuk menemukan solusi yang tepat untuk siswa berdasarkan hasil wawancara nanti. Saya harap Bapak bisa bersedia. Insya Allah saya dengan senang hati akan membantu proses rencana ini sampai nanti mendapatkan feedback yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Kapan kita akan ngobrol lagi atau bertemu lagi untuk membahas hasil wawancara yang akan Bapak lakukan? Ya. Saya berharap kita bisa bertemu lagi Bapak Fakih, kalau bisa minggu depan. Saya akan kirimkan hasil wawancara saya dengan murid saya kepada Pak Fakih, baik nanti melalui email ataupun WhatsApp Pak Fakih. Jarak kita masih jauh. Baik. Jadi nanti Pak Herman akan mengirimkan hasilnya begitu ya? Betul Pak Fakih. Saya akan tunggu Pak wawancaranya, dan insya Allah saya siap memberikan umpan balik, memberikan saran terkait dengan hasil rencana atau rencana Bapak ini. Siap Pak. Ada pertanyaan atau hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita akhiri perbincangan pada sore ini Pak? Baik. Saya
tidak ada pertanyaan, insya Allah sudah cukup luar biasa dari Pak Fakih. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih ya, besar-besarnya atas bantuan, dukungan, saran Pak Fakih. Saya merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk menyelesaikan saya. Saya berharap coaching yang kita laksanakan sore hari ini itu bisa membantu perubahan positif bagi saya pribadi dan juga siswa saya. Baik. Senang mendengar itu. Saya juga berterima kasih kepada Pak Herman atas kerjasama dan kejujuran Bapak pada sesi berbagi pada hari ini. Saya yakin betul Bapak ini adalah salah satu guru hebat. Amin. Siswa Bapak. Saya berharap Bapak bisa mencapai tujuan Bapak dan mengatasi masalah ini. Dan saya insya Allah selalu siap mendampingi dan membantu Bapak mendukung. Sekali lagi terima kasih dan selamat bekerja Pak Herman. Semoga sukses. Amin. Terima kasih dan selamat bekerja juga, beraktivitas untuk Pak Fakih. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang barokah Pak Fakih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.